Bisa dilanjut? Lanjut ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan lagi ya daurah i'tiqad al-Imam Al-Bukhari fi ma rawa an jama'ati min as-salafi, yang beliau mengumpulkan ya 10 pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah di zamannya. Poin yang kelima ya terkait larangan mencaci maki para sahabat. Larangan mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Wa ma ra'aitu fihim ahadan yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Bukhari, saya tidak pernah lihat di antara mereka, yakni di antara para ulama Ahlussunnah tersebut, tidak ada seorang pun di antara ulama Ahlussunnah tersebut yatanawalu ashab Muhammadin, mereka mencela, mencaci maki, mendiskreditkan ya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Imam Bukhari bawakan athar, qalat Aisyah radhiyallahu anha, umiru an yastaghfiru lahum. Mereka, yakni kalian orang-orang setelah para sahabat, diperintahkan untuk istighfar, memintakan ampun untuk para sahabat. Itu yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Wa dzalika qauluhu ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Perintah istighfar sebagaimana Allah maktubkan di dalam surat Al-Hasyr, ya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului dalam keimanan. Saudara-saudara mendahului dalam keimanan Allah sebutkan di ayat sebelumnya dan ayat sebelumnya. Lil muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Itu saudara-saudara yang mendahului kita dalam keimanan, para sahabat Muhajirin dan Ansar. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghillan, bughdan, karahiyatan, benci, tidak suka, ya hasad, lilladzina amanu, kepada seorang pun dari orang yang beriman. Jangan sampai ada rasa hasad, benci, tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha penyantun lagi maha penyayang. Ya, ini dalil dan pokok akidah Ahlussunnah, larangan mencaci maki para sahabat. Ya, larangan mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang terbaik. Ya, orang terbaik pada umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Di alam arwah Allah melihat ruh-ruh para hamba. Lalu Allah pilih hati Muhammad SAW. Allah pilih hati Muhammad, hatinya paling bagus, dipilih jadi nabi, dan Allah pilih hati para nabi, itu hatinya paling bagus. Tsumma nadhara ila qulubil ibad. Kemudian Allah lihat lagi hati-hati para hamba tersebut di alam arwah, ya, lalu pilih hati-hati orang yang jadi sahabatnya para nabi. Itu adalah hati yang paling bagus setelah hatinya para nabi dan rasul. Ya, saya agak lupa lafaznya, tapi kurang lebih seperti itu maknanya. Ya, hati mereka adalah hati yang paling bagus setelah para nabi dan rasul. Ya. Sahabat, siapa itu sahabat? Ya, sahabat, para ulama khilaf tentang apa itu definisi sahabat. Ya, sebagaimana katakan kullu muslimin ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini definisinya Al-Imam Ibnu Shalah. Tapi definisi ini
kurang bagus. Dari sisi apa? Nanti bagaimana sahabat yang buta? Kan sahabat yang buta dia bersama Nabi dan terhitung sebagai sahabat, tapi tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka definisi ini masih kurang bagus. Sebagaimana katakan bahwa sahabat adalah mamtalat suhbatuhu wa ghaza ma'ahu ghazwatan aw ghazwatain. Orang yang bersahabat dengan Nabi SAW cukup lama, bahkan pernah berperang sekali atau dua kali perang bersama beliau. Ya, ini riwayat dari Sa'id bin Musayyab. Ya, ini pun muskilah. Bagaimana tentang ada sahabat yang sempat dia berjihad baru masuk Islam, belum juga berjihad, baru juga jihadnya cuma satu, langsung mati syahid. Sholat aja belum, sholat saja belum, padahal ini sudah terhitung sebagai sahabat. Ya, ini definisinya pun kurang bagus. Ya, definisi yang bagus itu yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Man laqiyan Nabi SAW. Ya. Syarat pertama, laqiyan Nabi, liqa, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu langsung. Apakah dia melihat atau tidak bisa melihat? Intinya bertemu. Man laqiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mu'minan bihi, dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal bertemu dengan Nabi SAW, tapi tidak dalam keadaan beriman, bukan sahabat. Orang munafikun bertemu dengan Nabi SAW, orang munafikun sahabat bukan? Bukan sahabat, ya. Laisa mu'minan, hanya menampakkan saja keislaman, tapi tidak kufur. Ya, mu'minan bihi wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Ini tiga syarat. Ini tiga syarat. Liqa, iman, al-maut 'alal iman. Bertemu, beriman, dan meninggal dalam keimanan, maka itu terhitung sebagai sahabat. Tapi Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau menambahkan walau takhallalat riddatun 'alal asah, walaupun pernah murtad, itu ada sahabat yang seperti itu. Yang apa? Beliau sahabat di zaman Nabi SAW sempat murtad tapi kemudian masuk Islam lagi. Ya, tapi kemudian masuk Islam lagi, seperti Al-Ash'ath bin Qais. Al-Ash'ath bin Qais beliau sempat murtad tapi kemudian masuk Islam di khilafah Abu Bakar. Ya, di khilafah Abu Bakar beliau kembali masuk Islam. Kata Ibnu Hajar, ini tetap masuk sahabat. Walau takhallalat riddatun, tapi keterangan walaupun pernah murtad itu sebenarnya dikhilafkan oleh para ulama. Ya, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, iya, enggak apa-apa. Walaupun pernah murtad tapi masuk Islam lagi, dia sahabat. Dia terhitung sebagai sahabat. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak. Kalau sudah murtad walaupun kembali lagi, hadza abtala syarafas suhbah, kemuliaannya sebagai sahabat batal dengan pernah murtad. Ya, itu ada khilaf kalau yang bagian itu. Tapi yang tiga ini tidak ada khilaf. Bertemu, beriman, meninggal dalam keimanan. Dan para sahabat, ya, keutamaan mereka amat banyak di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terhitung. Ya, pujian-pujian baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Ya, ayat yang sudah ma'ruf, ayat At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiquna al-awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka yakni dari golongan sahabat yang bukan as-sabiqun al-awwalun. Itu tafsirnya seperti itu. Bukan walladzina tabauhum itu tabi'in, tidak. Tapi ayat pujian pertama as-sabiqun al-awwalun. Pujian yang level bawahnya as-sahabah lakin ta'akhkhara islamuhu. Tapi masuk Islamnya agak lambat. Ya, ini yang pujian yang tingkat selanjutnya. Walladzina tabauhum bi ihsan. Allah janjikan apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah.
Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan surga. Ya. Para sahabat Allah janjikan surga. Ya. Al-Imam Syaukani beliau menjelaskan, yahumul ladzina sallau al-qiblatain. Tentang sabiqun al-awwalun ulama khilaf. Siapa itu sabiqun al-awwalun? Sebagaimana katakan sahabat yang pernah mengalami sholat dua kiblat, Baitul Maqdis maupun ke Ka'bah, maka dia terhitung sabiqun al-awwalun. Ya. Sebagaimana katakan yang lain. Ya. Alladzina syahidu bai'atil Hudaybiyah, sebagian katakan yang menyaksikan bai'at Hudaybiyah, maka itu as-sabiqunal awwalun. Itu apa? Sahabat itu berderajat-derajat, tidak satu derajat. Ya, para sahabat berderajat-derajat, tapi semua mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang paling afdal Abu Bakar. Ya. Dan itu diperinci oleh Imam Ahmad di Usul Sunnah di Syarh Sunnah Al-Muzani. Afdaluhum Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq. Pujian beliau amat banyak. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Allah namakan Abu Bakar ulul fadli. Ayat ini tentang Abu Bakar, orang yang memiliki keutamaan. Ya, antum kalau dipuji presiden si fulan yang memiliki keutamaan, fadilah, hebat tidak? Itu baru presiden itu. Itu baru presiden. Ini yang puji Allah. Yang puji Allah. Allah sematkan Abu Bakar ulul fadli. Ya, ini sudah pasti hebat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar, ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini disepakati oleh Ahlus Sunnah. Kemudian siapa? Jumhur Ahlus Sunnah berpendapat kemudian Utsman bin Affan. Setelah Umar maka Utsman bin Affan. Itu jumhur ulama Ahlus Sunnah. Sebagian ulama Ahlus Sunnah dalam bab keutamaan, perhatikan ya, ada bab keutamaan tafdil, ada bab khilafah. Kalau bab khilafah nggak ada khilaf. Bab khilafah tidak ada khilaf. Bab tafdil ada khilaf antara ulama Ahlus Sunnah. Sebagian ulama Ahlus Sunnah, dan ini jumhur ulama Ahlus Sunnah, yang lebih afdal Utsman. Kenapa? Karena ada hadis Nabi ada hadis dan itu ditakrir oleh Nabi SAW. Kunna nukhayyu ashab Rasulullah SAW. Dahulu kami menghitung-hitung siapa sahabat yang paling baik. Fanaqul Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma naskut. Maka kami urutkan Abu Bakar dulu, kemudian Utsman, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian diam. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan lainnya. Ya, maka dengan hadis itu jumhur ulama berpendapat yang paling afdal Utsman. Paham? Sebagian ulama tawakuf antara Utsman dengan Ali. Tawakuf antara Utsman dengan Ali. Ini riwayat dari Imam Malik, ya, riwayat dari Imam Malik dan beberapa ulama ahli Madinah. Antara Utsman dengan Ali kita tidak lebihkan. Kenapa? Karena ketika Umar meninggal, Umar mewakilkan syura kepada 6 orang, dan 6 orang itu kurang lebih setara, ya, kurang lebih setara antara Utsman dengan Ali pun setara. Tawakuf itu mazhab Imam Malik. Sebagian ulama lebih afdal Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Ini diantara pendapatnya Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani Syekhul Imam Ahmad, Sahibul Musannaf, wafat tahun 200 Hijriah, satu tabaqah dengan Imam Syafi'i. Beliau mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Tapi jumhur ulama Utsman dahulu, baru Ali bin Abi Thalib, kemudian 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat dijamin surga ketika mereka masih hidup. Ya, dijamin surga ketika mereka masih hidup. Ya, Pak Revi dijamin surga masih hidup, gimana Pak? Waduh, ongkang kaki, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Dijamin surga, udah ngapa-ngapain deh. Ya. Itu 6 sahabat sudah dijamin surga ketika mereka masih hidup, menapakkan kakinya di muka bumi. Setelah 10 itu, maka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, ini yang paling afdal.
sabiqunal awwalun minal muhajirin. Kenapa? Karena Allah dahulukan nama mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Allah memulai dengan muhajirin. Kemudian as-sabiqunal awwalun minal ansar. Kemudian as-sabiqunal awwalun minal ansar. Mereka yang lebih afdal selanjutnya. Tsummal badriyun, kemudian para sahabat Badar. Para sahabat Badar. Imam Bukhari dalam sahihnya sebutkan nama mereka satu persatu. Fulan 300 sekian belas. Ya, Imam Bukhari sebutkan di sahihnya satu persatu. Di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah yang ketika sebelum Fathu Makkah menulis surat kepada Quraisy. Lalu ketahuan Nabi SAW utus Ali bin Abi Thalib, ambil di fulanah di tempat anu dia bawa surat. Diambil ada surat min Hatib bin Abi Balta'ah. Mahada ya Hatib? Ya, lalu Nabi SAW tanya, apa ini Hatib? Belum dijawab, Umar sudah motong. Ya Rasulullah, da'ani adribu anaqahu. Ya Rasulullah, biar saya penggal saja ini orang. Inna qad khana Allah wa rasulahu. Dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tapi tetap Nabi SAW tanya kepada Hatib. Dia jawab, dia punya alasan. Ya, para sahabat muhajirin masing-masing punya kerabat di sana. Punya kerabat laki melindungi kerabatnya yang lemah. Sedangkan saya nggak punya kerabat. Maka saya berharap mengirim surat supaya orang Quraisy melindungi keluarga saya. Melindungi keluarga saya, tapi saya yakin Allah dan Rasulullah pasti menang. Allah dan Rasulullah pasti menang. Apa artinya surat ini? Dikabarkan juga kalau Allah sudah takdirkan menang, pasti menang. Allah pasti tolong Rasulnya. Ya, Allah pasti tolong Rasulnya. Ya. Maka tetap Umar, ya Rasulullah, saya penggal saja ini. Ya. Maka Nabi SAW jawab, ya, innahu min ashabi Badr. Hatib itu sahabat Badar. Wa qad qala Allah li ashabi Badrin if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silahkan kalian beramal bagaimana saja, sudah pasti diampuni oleh Allah. Masya Allah. Mendengar hadis itu Umar nangis, ya. Hatib sahabat Badar. Maka setelah itu sahabat Badar yang paling afdal. Tsumma ashabu Uhud, kemudian ashabu Uhud. Tsumma ashabu bai'atir ridwan. Ya, kemudian ashabu bai'ati ad-ridwan, kemudian maslamatul fathi yang masuk Islam ketika Fathu Makkah, kemudian makin mundur. Itu urutan afdalnya para sahabat, ya. Tapi semua para sahabat afdal, fadilah. Ya, semua para sahabat fadilah. Ya, tentu saja yang pertama sebagaimana muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Fadilah muhajirin. Ya, mereka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan harta negerinya, meninggalkan semuanya, ya, membela Allah dan Rasulnya. Ya. Allah puji di ayat yang setelahnya, walladzina tabawwa'ad dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang yang sudah menyiapkan negerinya, para Ansar, menyiapkan negerinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di hati mereka tidak ada keberatan sama sekali kepada muhajirin. Ya, bahkan Nabi SAW persaudarakan muhajirin dengan Ansar. Ya. Bahkan sebagian sahabat Ansar punya dua bini, ya, ditawarkan ke Abdurrahman bin Auf ini, unzur ila ayyihima syi'ta, lihat itu dua istri saya, pilih yang mana, nanti saya ceraiin, ya, nanti saya ceraiin, ya, silakan kau nikahi, ya, kita digituin, ya, udah disikat itu, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu, ya. Beliau orang yang bahasa kitanya tahu diri lah, ya. Ya, tidak, tunjukkan saja di mana pasar, ya. Ansar dan Muhajirun, mereka yang di antara generasi yang paling mulia, ya, Muhajirun dan Ansar. Walaupun itu derajat yang paling rendah, sahabat itu sudah dijamin surga, ya. Allah isyaratkan di ayat Al-Hadid, wa kullan wa'adallahul husna,
Wa kullan wa'adallahu husna. Tidak sama orang yang infak sebelum Fatu Mekah, setelah Fatu Mekah. Tapi Allah janjikan wa kullan, kembali ke yang masuk Islam sebelum Fatu Mekah maupun setelah Fatu Mekah, wa'adallahu husna. Allah janjikan mereka al-husna. Al-husna surga. Al-husna adalah surga. Ya, semua para sahabat sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dari sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, khairun nas, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Ya, para sahabat Nabi SAW. Adapun athar Imam Bukhari bawakan, qalat Aisyah umiru an yastaghfiru lahum. Mereka diperintahkan untuk memintakan ampun kepada para sahabat. Ini aslinya potongan athar. Potongan athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari dalam sahihnya nomor 3022. Ya, nomor 3022 Imam Muslim meriwayatkan sampai kepada Urwah bin Zubair. Ya, dari Aisyah. Qalat di Aisyah berkata, ya ibna ukhti umiru an yastaghfiru li ashabin Nabi SAW fasabbauhum. Ya, wahai anak saudaraku, Urwah bin Zubair, itu hadisnya banyak dari Aisyah karena dia ponakan. Urwah anak Zubair bin Awam. Zubair bin Awam istrinya Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ponakan, maka sering belajar sama bibinya. Ya. Mereka, yakni mereka siapa? Jelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, yakni para ahlu Misra yang benci kepada Uthman, para ahlu Syam yang benci kepada Ali bin Abi Thalib, dan Khawarij yang benci kepada semua sahabat. Umiru an yastaghfiru lahum. Mereka tuh aslinya diperintahkan untuk memintakan ampun kepada sahabat. Fasabbahum, kok malah mencaci maki sahabat? Ya, malah mencaci maki sahabat. Ya, tidak boleh mencaci maki para sahabat. Ini hadis Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau disebut nama sahabat, amsiku, tahan lisan. Jangan sampai sebut keburukan sahabat. Ya, jangan sampai sebut keburukan sahabat. Sebutkan sahabat dengan yang baik-baik, sebagaimana Allah puji mereka di Quran, sebagaimana Nabi SAW puji mereka di hadis-hadis yang sahih. Ya, tidak boleh kita mencaci maki para sahabat. Bahkan kata Imam Malik, beliau memiliki istinbat, orang yang mencaci maki sahabat tidak berhak dapat harta fai. Tidak berhak dapat harta fai. Kenapa? Karena Allah urutkan itu di ayat Al-Hasyr, ya, wa ma afallahu ala rasulihi, itu tentang harta fai, dua ayat Allah sebutkan harta fai itu untuk siapa? Lilladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan. Harta fai untuk muhajirin. Harta fai untuk siapa? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Harta fai untuk ansar. Harta fai untuk siapa? Harta fai untuk walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Harta fai untuk orang yang doa kebaikan, untuk para sahabat. Kalau ada orang mencaci maki sahabat, kata Imam Malik, tidak berhak harta fai. Tidak berhak harta fai. Bahkan dalam riwayat yang lain, Imam Malik katakan, kalau orang sudah benci dengan sahabat, ini kufur. Ini kufur. Yang mencaci maki tidak berhak harta fai, yang benci maka dia kufur. Menurut mana yang benci sahabat itu kufur? Ya, Imam Malik istinbat dari akhir surat Al-Fath. Ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, Allah sebutkan tentang keutamaan para sahabat di Taurat dan di Injil. Wa matalun fil Injil kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat, permisalan para sahabat membuat marah orang kafir. Maka yang benci dengan para sahabat itu kafir, kata Imam Malik. Ya, berdasarkan ayat tersebut. Ya.
Tidak boleh kita mencaci maki para sahabat, tidak boleh pula yang benci kepada mereka. Kewajiban kita sebagaimana yang dibawakan ayatnya oleh Imam Bukhari, kewajiban umat belakangan, ya, sebagaimana yang Allah maktubkan dalam Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Mendoakan kebaikan, ya, mendoakan istighfar, mendoakan kebaikan, mengucapkan radhiyallahu anhu, mendoakan rahmat untuk mereka. Kewajiban orang-orang setelah sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau jadikan di hati kami ghillan. Ghillan, ghishan, bughdan, ghadaban, hasadan. Kemarahan, kebencian, kemurkaan, hasad. Jangan sampai ada perasaan seperti itu kepada para sahabat. Ya, kata Imam Syaukani dalam tafsirnya, "Faman lam yastaghfir lis-sahabati 'ala al-umum wa yatlub ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allah." Yang tidak memintakan ampun untuk sahabat, tidak pula mendoakan radhiyallahu anhu untuk sahabat, maka dia menyelisihi perintah Allah. Istighfar menyelisihi di ayat Al-Hasyr, doa ridha menyelisihi di ayat At-Taubah, menyelisihi perintah Allah. Fa in wujida fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu nazghun minasyaitan wa halla bihi nasibun wafir min isyanillahi bi'adawati awliyaihi. Dan dia, kalau dia sampai benci, hatinya benci kepada sahabat, maka itu sudah, ya, digoda oleh syaitan, dan dia akan mendapatkan bagian, ya, murka Allah karena memusuhi para walinya. Para sahabat wali Allah, para sahabat adalah wali Allah, baik yang punya karamah maupun yang tidak punya karamah. Karamah bukan syarat sah. Karamah itu bukan syarat sah kewalian. Ada sahabat-sahabat yang punya karamah. Itu disebutkan panjang sekali satu persatu oleh Imam Al-Laka'i di akhir Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah. Karamah sahabat fulan, karamah sahabat fulan, karamah sahabat fulan, karamah sahabat fulan. Punya sahabat, beberapa sahabat punya karamah. Tapi banyak tidak diriwayatkan karamah mereka, tetap mereka wali Allah. Ya. Ya, maka ini tentang akidah para sahabat. Seputar sahabat, firqah yang tersesat, firqah Rafidhah. Ya, firqah Rafidhah terlebih yang mereka sampai mengkafirkan para sahabat. Ya, atau Syiah dengan cabang-cabangnya yang mereka benci dengan sahabat. Ya. Paling ringannya Syiah yang dia lebih mengutamakan Ali daripada Utsman. Itu pun masuk cabang Syiah, tapi yang paling ringan. Ya, itu cabang yang paling ringan. Dan di antara yang tersesat firqah Nasibi atau Nasibah. Ya, mereka itu benci kepada Ahlul Bait. Ya. Firqah yang benci kepada Ahlul Bait. Ya, adapun Ahlus Sunnah, ya, senantiasa menyebutkan para sahabat baik yang Ahlul Bait maupun selain Ahlul Bait dengan pujian. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah terkait para sahabat. Kemudian berikutnya Al-Imam Bukhari menyebutkan wa kanu yanhauna 'anil bid'ah. Para ulama Ahlus Sunnah melarang dari bid'ah. Melarang dari bid'ah. Apa itu bid'ah? Ma lam yakun 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Bid'ah adalah yang Rasulullah SAW dan para sahabat tidak berada di atasnya. Ya, tidak berada di atasnya, tidak dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Di qaulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah dengan bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an, berpeganglah kalian semua, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Imam Bukhari juga bawakan wa liqaulihi wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepada Nabi SAW, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Poin ini Al-Imam Bukhari, ya, melarang dari bid'ah. Larangan dari bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah secara bahasa ikhtira'u ma lam yakun. Ikhtira'u ma lam yakun.
memulai sesuatu yang tadinya tidak ada. Ini makna bid'ah secara bahasa. Ikhtira'u ma lam yakun. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, memulai sesuatu yang tadinya tidak ada. Ya, makanya Allah sebutkan tentang bid'ah secara bahasa. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad, saya bukan bid'ah dari kalangan para rasul. Yakni Nabi SAW bukan rasul yang pertama. Ya, jelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ya, lastu bi awwali rusul. Saya bukan rasul pertama, sudah ada rasul-rasul sebelum saya. Saya bukan rasul yang bid'ah, bukan rasul yang pertama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Makna bid'ah secara istilah, ya, para ulama berbeda penafsiran. Di antaranya dibawakan oleh Imam Bukhari, malam yakun alaihi Nabi SAW wa ashabuhu, yang Nabi SAW dan para sahabatnya tidak berada di atasnya. Tapi ini apa ya? Kalau para ulama terdahulu, ada kalanya definisi itu masih kurang gamblang, masih kurang gamblang. Kenapa? Karena kebiasaan mereka memang bahkan hanya darbul misal kadang. Ya, Abu Hurairah pernah ditanya, mal hadas? Apa itu hadas? Hadas itu duratun au fusaun, kentut. Itu padahal kan tidak menyebutkan semua hadas. Begitu pula seperti ini, ya. Ada kalanya definisi itu yang hanya garis besar saja, ya, hanya garis besar saja disebutkan oleh para ulama terdahulu. Maka para ulama belakangan itu lebih memperinci lagi, ya, lebih memperinci lagi. Di antara Imam Asy-Syatibi yang beliau menyebutkan apa itu bid'ah, tariqatun mukhtara'atun fid din tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyah. Tariqatun fid din mukhtara'ah, ya, tata cara, metode baru fiddin, dalam agama, mukhtara'ah, tapi dia mukhtara', dibuat. Lam yakun alaihi Nabi SAW wala alaihi ashabuhu, tidak dibawa oleh Nabi SAW, tidak pula dibawa oleh para sahabatnya, mukhtara'ah. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, orang menempuh bid'ah itu ma yuqsadu bit-tariqati syar'iyyah. Orang menempuh bid'ah itu pasti tujuannya pahala, sebagaimana ketika dia menempuh metode yang syar'i, pasti itu tujuannya adalah baik, tujuannya pahala, dia ngarepnya ridho Allah. Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, memang dia kira dia salah? Tidak, dia berkeyakinan bahwa dia itu baik, ya, dia berkeyakinan dia itu baik, yang saya lakukan ini bagus. Karena Ali sudah kafir, keluar dari Islam, ini gak pantas jadi khalifah, saya bunuh saja. Itu di zaman Utsman, qari Quran, mukri Quran di masjid di zaman khilafah Utsman, ya, ibadahnya bagus. Tapi kata Nabi SAW, sufahaul ahlam, Khawarij itu bodoh, ya, ilmunya bodoh, pemahamannya bodoh, salah, ya. Dia menempuh jalan yang itu sebagaimana ia niatkan ketika menempuh jalan yang syar'i, ya. Maka diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam musnadnya, ya, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Masjid Kufah, ba'da salatil maghrib melihat kaum yang zikir bersama bil hasa, dengan kerikil, sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali, tasbih sekian kali, 100 kali. Melihat itu Abu Musa al-Asy'ari, wah ini kayaknya baik, ini zikir, ya, zikir. Tapi beliau agak ragu, lapor ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lebih alim. Ya, bagaimana ini? Saya ra'aitu qauman yadhkurun Allah. Saya lihat kaum itu zikir, tapi kok zikirnya begini ya? Saya aja sahabat, saya murid langsung Nabi, tapi kok nggak pernah kayak begini? Ya, lapor kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau lihat mereka fa akhbirni, kasih tahu saya. Ya, akhirnya pun melihat lagi, dikasih tahu kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang ke situ, menegur, ya, mencegah mereka. Hal sabaqtum ashab Rasulullah SAW fadla am ibtada'tum bid'atan zulma, ya, kalian ini memang mendapat fadilah yang para sahabat nggak dapat fadilahnya, atau kalian bikin bid'ah secara zalim?
Mana? Kalian lebih hebat dari sahabat nggak? Saya sahabat. Kalian lebih hebat dari sahabat nggak? Ya pasti nggak mungkin lebih hebat dari sahabat. Berarti kemungkinannya hanya pilihan kedua, ibtada'tum bid'atan zulma, ya, berbuat bid'ah secara zalim. Tapi kata mereka, ma nuridu illa khaira, kami tidaklah inginkan kecuali kebaikan. Yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bitariqati syar'iyyah. Mau zikir, mau dapat pahala, ya. Tapi kemudian dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin bil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang dia menginginkan kebaikan tapi tidak sampai. Ya, caranya salah. Ya, caranya salah. Ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Bukhari, yang beliau bawakan di antara dalilnya larangan dari bid'ah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah bihablillah dengan al-habl. Habl secara hakiki maknanya tali, tambang yang kuat. Bihablillah. Kata Imam Syaukani, lafzun mushtarakun asluhu fil lughah as-sababu alladhi yatawassalu ila al-bughyah. Tali yang mengarahkan ke tujuan. Tali yang mengarahkan ke tujuan. Apa maksudnya? Agama Allah. Wa'tasimu bihablillah ay bidinillah. Berpeganglah dengan agama Allah. Ini pun diantara dalil bahwa di Quran itu ada majaz. Ya, ulama usul fiqh khilaf, apakah di Quran ada majaz atau tidak? Sebagian katakan enggak ada majaz. Majaz itu kadzib. Enggak ada majaz dalam bahasa Arab, tidak pula ada majaz dalam Quran. Sebagian pertengahan, majaz mawjud fil lughah, lakin la yujad fil Quran. Majaz itu ada di dalam bahasa Arab tapi enggak ada di Quran. Di Quran haqiqah semua. Ya, sebagian bahwa majaz mawjudun fil lughah wa mawjudun fil Quran. Di antaranya ini habl, kalau bahasa pesantren tradisional, ya, syubbiha al-hablu bidinillah, tali diserupakan dengan agama Allah. Wa ubqiya al-hablu wa hudifa al-musyabbah bih, ya, agamanya dihapus. Ala sabil al-isti'arah al-asliyah. Ini isti'arah, bab isti'arah. Belum belajar ya? Balaghah itu. Balaghah. Ini isti'arah, termasuk jenis-jenis majaz. Ya. Yang banyak contohnya jenis majaz. Ya. Contohnya, ini arafil manami anni a'siru khamra. Saya melihat di mimpi saya memeras khamr. Khamr diperas. Ini khamr, zat cair, diperas. Khamr diperas enggak? Enggak diperas. Maksudnya apa? Ai a'sirul inaba sayakunu khamran. Majaz bi'tibar ma sayakun namanya, majaz mursal. Saya peras anggur, nanti dia mau dijadikan khamr. Ya, Allah yang lebih tepat ada majaz dalam Quran. Tapi majaz itu bukan dusta. Ya. Bihablillah, berpegang dengan tali agama Allah, berpegang seluruhnya dengan tali agama Allah. Wa nahahum 'anit tafarruqi, dan Allah mencegah, ya, melarang dari berpecah belah. Padahal bab ini tentang apa? Bid'ah. Ya. Imam Bukhari beristidlal dengan ayat ini menunjukkan apa? Bahwa mansya'ut tafarruq al-bid'ah. Al-bid'ah mansya'u tafarruq. Bid'ah itu yang membuat berpecah belah. Bukan sunnah Nabi SAW yang membuat berpecah belah. Yang membuat berpecah belah bid'ah. Ya. Seperti apa? Bid'ah yang pertama kali. Di antara yang pertama, Khawarij. Bapaknya ada di zaman Nabi SAW. Dia berpecah belah dari jalan Nabi tidak? Berpecah belah dari jalan Nabi SAW. Kemudian nanti bercabang lagi Khawarij. Yang ada di zaman sahabat, Qadariyah, di zaman Ibnu Umar. Berpecah belah tidak? Berpecah belah, menyimpang dari jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nanti kemudian Qadariyah berpecah lagi. Di antara juga bid'ah Rafidhah di zaman Ali bin Abi Thalib.
guru kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan sebagian menganggap Ali Tuhan. Bid'ah sebab berpecah belah tidak? Berpecah belah, nanti pecah lagi Rafidhahnya. Kemudian Jahmiyah yang mengingkari asma dan sifat. Walaupun ini agak belakangan. Berpecah belah tidak? Sebab berpecah belah sumber kesesatan asma wa sifat Jahmiyah itu. Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham plus khalifah yang mendukungnya, Khalifah Al-Ma'mun. Kata Syekh Islam Taimiyah, wallahu a'lam ma sayaf'alullahu bihi yaumal qiyamah. Wallahu a'lam, ini Allah bakal ngapain si Ma'mun ini, ya, yang dukung ya firqah Jahmiyah dan turunannya. Ya. Bid'ah itu sebab berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah, jalan agama yang benar, jalan Nabi SAW itu sebab persatuan. Wala tafarraqu, jangan-jangan kalian berpecah belah. Ya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Anna hadza, jalan ini adalah jalan yang lurus, jalanku, kata Nabi SAW. Jalan Nabi SAW jalan yang lurus, mustaqiman, fattabi'u, maka ikuti jalan yang lurus. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ya. Kata Nabi SAW di hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menggambar garis lurus, summa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, terus menggambar garis di kanan dan kirinya. Hadhihi subulun, ini jalan-jalan yang lain. Setiap jalannya syaitan yad'u ilaihi, setiap jalannya ada syaitan menyeru kepada jalan yang berpecah belah. Ya, sebab berpecah belah. Maka Imam Ibnu Atiyah ketika menafsirkan ayat Al-An'am tadi, wa anna hadza sirati mustaqima, hadhihi subul ta'ummul yahudiyyah wan nasraniyah wal majusiyah wa sa'ir ahli al-milal wa ahli al-bid'ah wad dalalat min ahli al-ahwa. Ya, bahwa jalan yang berpecah belah itu mencakup agama-agama kufur. Agama-agama kufur, Yahudi, Nasrani, ya, penyembah berhala. Mencakup itu dan mencakup ahli bid'ah dan kesesatan. Ya, mencakup ahli bid'ah dan kesesatan. Bahkan itu diriwayatkan dari, ya, sehingga saya tafsir Qatadah. Ya, tafsir Qatadah. Al-bid'ah wad dalalat. Ya, tafsir dari Qatadah. Lalu beliau bawakan, wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian taat kepadanya, tahtadu, taat kepada Nabi SAW, niscaya ya kalian akan mendapatkan petunjuk, mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini dalil dari Quran, ya, dalil dari hadis Nabi SAW, hadis yang ma'ruf, ya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, riwayat Bukhari dan Muslim. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, riwayat Muslim. Dua lafaz ini berbeda. Man ahdatha, barang siapa yang membuat yang baru, sumber bid'ah, dia yang sumber bid'ah. Sedangkan man amila amalan, dia berbuat bid'ah tapi bukan dia yang buat. Tabi' bagi bid'ah yang sudah ada. Maka dua lafaz ini larangan dari bid'ah ibtidaan wattibaan, larangan dari bid'ah buat baru maupun mengikuti bid'ah yang sudah ada, itu pun terlarang, ya. Dari hadis Nabi SAW tersebut, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadzal hadits qa'idatun 'azimah min qawa'idil Islam fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Ini hadis yang tegas sekali, kaidah yang agung dalam Islam, tegas sekali, ya, dalam menolak semua bid'ah dan perkara-perkara yang baru, ya, perkara yang baru yang tercela. Fahuwa raddun masdar bimakna mardudun, karena masdar itu dalam bahasa Arab bisa menjadi wakil istiqaq, bisa menjadi wakil fi'il, bisa menjadi wakil isim fa'il, bisa menjadi wakil isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Masdar itu fleksibel. Makanya sebagian nuhat mengatakan dia itu aslul istiqaq, ya, aslu al-istiqaq menurut sebagian mazhab. Ya. Ini larangan tentang bid'ah. Bid'ah
perlu diketahui ya. Sebagaimana dalam dalil syar'i bid'ah tercela. Tapi perlu diketahui bid'ah itu tidak satu tingkatan. Bid'ah itu tidak satu tingkatan, tidak satu derajat, tidak dalam artian buruk-buruk, tapi tidak sama levelnya. Levelnya tidak sama. Ya. Maka bid'ah dari segi berat tidaknya itu terbagi dua, sebagian orang membagi tiga. Tapi yang dibagi oleh Imam Zahabi ada bid'atun ghalidhah, bid'atun khafifah. Bid'atun ghalidhah, bid'ah yang berat. Bid'ah yang berat ini apa? Ini yang sampai mukaffir, sampai derajat kufur. Ya, seperti apa? Seperti Jahmiyah, ya, mengingkari asma wa sifat. Seperti Rafidhah yang sudah mengkafirkan para sahabat. Ini sudah bid'ah kufur, bid'ah ghalidhah. Ada bid'ah khafifah. Bid'ah khafifah seperti tasyayyu' wal irja', kata Imam Az-Zahabi. Murji'ah, terlebih lagi murji'ah fuqaha, atau Syiah. Syiahnya tadi yang hanya sekedar mendahulukan Ali daripada Utsman, tapi tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Ya, tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Ini bid'ah yang ringan. Sebagian ulama membagi tiga: bid'atun ghalidhah, mutawassithah, khafifah. Ada yang pertengahan, ya, ada yang pertengahan, ya, berderajat, ya, derajat. Adapun bid'ah dari segi bagaimana pelakunya, apakah sampai derajat kufur atau tidak, maka itu terbagi menjadi bid'atun mukaffirah, bid'atun mufassiqah. Ya, bid'atun mukaffirah yang ketika dia derajat bid'ahnya sudah sampai derajat kufur. Ya, sudah sampai derajat kufur. Bid'atun mufassiqah terhitung bid'ah tapi tidak sampai kufur, keluar dari Islam. Ya, seperti mengatakan mengingkari asma wa sifat itu sudah sampai kufur. Mengatakan Quran makhluk, banyak salaf itu mengatakan kufur. Mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan kalau tidak sampai derajat kufur, maka itu bid'atun mufassiqah. Zuhur jam apa ini? Hah? Sebenarnya masih ada tafsil tentang bid'ah. Bid'atun fil ibadat, bid'atun fil muamalat. Bagaimana ini? Hah? Lanjutin sampai azan aja, Pak. Kalau dipotong nggak enak. Kalau nggak salah zuhur kan 12 lewat ya? 12 lewat kan ya? Lanjutin aja ya. Ya. Lanjut aja dulu ya, nggak enak dipotong nih. Tentang bid'ah. Sekarang bagaimana jika bid'ah itu memasuki ibadah atau memasuki muamalah? Ya, bid'ah itu kadang masuk di bab ibadat, kadang masuk di bab muamalah. Ya, ini di antara wallah alam, sedapat saya ulama yang memperinci bagus sekali tentang ini Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau rinci bagus sekali di Jami'ul Ulum wal Hikam. Bagaimana bid'ah ketika bab ibadat, bid'ah ketika di bab muamalat. Bid'ah ketika di bab ibadat, ketika taqarrubnya bi syai'in lam yaj'alillahu wa rasuluhu qurbatan. Taqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang asal usulnya itu bukan qurbah dari sisi dalil, benar-benar baru. Ya, taqarrub yang benar-benar baru. Seperti apa? Seperti sholatnya, ibadahnya orang musyrik dengan siul-siul tepuk tangan. Itu mana ada ajaran Ibrahim seperti itu? Ya, ibadah dengan siul-siul tepuk tangan. Maka ini batil. Ya, sudah pasti ini batil semuanya. Ya. Dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mencontohkan wa man taqarraba ilallah bisama'il malahi aw raqsi. Ya, beribadah kepada Allah dengan mendengar nyanyian dan alat musik. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Rajab. Saya hanya ringkas dari Ibnu Rajab. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, mendengar alat musik dan nyanyian dianggap sebagai ibadah. Dari mana ini? Nukilan salaf banyak mencela alat musik. Imam Ibnu Abi Dunya punya Dhammul Malahi. Itu isinya qaul salaf semua dari sahabat tabi'in. Ya, terutama sahabat dan tabi'in, sedikit tabi'ut tabi'in, karena udah banyak dari sahabat tabi'in, mau diapain lagi? Ya.
di Dhammul Malahi. Atau ibadah dengan salat raghaib. Salat raghaib hadisnya palsu. Dikatakan Imam Nawawi bid'atun munkarah, bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Bid'atun munkarah, hadisnya palsu. Mau ngapain lagi? Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tentu saja ya tidak sah sebagai ibadah. Jenis yang kedua, man taqarraba bi'ibadatin nuhiya anha bi khususiha. Taqarrub kepada Allah dengan ibadah padahal ada larangan khusus. Ada larangan khusus terkait itu. Menjadikan sesuatu beribadah padahal ada larangan khusus. Seperti apa? Puasa pada hari Id. Puasa pada hari Id. Ya, ada larangan khusus. Nabi SAW melarang puasa hari Id. Maka ya wallahu a'lam ini batal. Ya, ini batal. Ibnu Rajab Al-Hambali belum mencontohkan lagi, tapi yang contoh ini masih ada khilaf. Salat sunnah di waktu terlarang. Salat sunnah di waktu terlarang. Beliau contohkan itu. Kalau dalam Hambali itu batal. Tapi kalau mazhab lain tidak sebenarnya. Ini masih ada khilaf. Ya. Wallahualam. Kalau menurut saya ini contoh ini kurang tepat. Ya. Apalagi menurut mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'iyah ini nggak tepat ini. Ya. Apalagi salat sunnah dzatu sabab. Ya. Sah-sah saja kalau di Syafi'iyah. Salat sunnah dzatu sabab. Ya, tapi yang contoh pertama itu tepat karena ada larangan khusus. Ya, larangan khusus puasa pada hari raya. Jenis yang ketiga dimasukin ibadah, man amila amalan asluhu masyru'. Dia mengamalkan ibadah, hukum asalnya ibadah itu disyariatkan. Ibadah itu disyariatkan. Thumma udkhila fihi ma laysa bimasyru'. Tapi dia kemudian disisipi hal yang tidak disyariatkan dari ibadah yang secara keseluruhan itu disyariatkan. Maka ini bagaimana? Wallahu a'lam. Ini ibadahnya harus diperinci. Harus diperinci. Dalam artian apa? Bid'ahnya itu mencacati syarat sah atau rukun ibadah atau tidak. Mencacati syarat sah atau rukun ibadah atau tidak. Kalau mencacati syarat sah atau rukun ibadah, maka itu batal ibadahnya. Seperti apa? Seperti Rafidhah yang dia mengusap kaki terbuka. Mengusap kaki terbuka. Ya. Mereka nggak mau mengusap khuf, kaki terbuka malah boleh diusap. Paham? Padahal wajibnya dicuci. Ini mempengaruhi rukun. Kalau sudah mempengaruhi rukun, maka ibadah wudunya batal. Paham? Ya. Tapi kalau tidak mempengaruhi rukun atau syarat sah, maka itu tidak batal. Contohnya apa? Contohnya orang sholat. Bukan ini contohnya. Ya ini saya mau jadi contoh nggak enak juga, nggak tega juga. Tapi nggak apa-apa lah, contoh aja lah. Ya. Contoh misalnya, kunut subuh. Apa hukumnya kunut subuh, Mas Wanto? Wah, Syafi'i ini. Ya. Kunut subuh khilaf para ulama, ya. Menurut mazhab Hanafi bid'ah. Menurut mazhab Hanafi bid'ah. Ada bid'ah kan? Anggap kita i'tibar ke mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi bid'ah. Tapi apakah ketika ada salat di dalamnya ada kunut subuh, salatnya batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak mencacati rukun. Antum i'tidalnya masih ada tidak? Masih ada i'tidalnya. Tidak mencacati rukun i'tidal, hanya bertambah panjang dengan bacaan doa sedikit. Paham? Ini tidak mencacati rukun salat namanya. Yang seperti ini hatta dalam mazhab Hanafi itu tidak batal. Kalau kita berkeyakinan bid'ah bagaimana? Itu kan bid'ah. Ya, kalau Hanafi tafri'nya ada dua. Pertama, dan itu yang masyhur mereka, nunggu sampai selesai kunutan. Sampai selesai kunutan. Tunggu sampai selesai Mas Manto kunutan. Ya. Tafri' yang kedua mufaraqah. Udah itu, udah bid'ah, udah pisah. Tapi itu qaul yang dhaif dalam mazhab Hanafi. Ini tidak mencacati ibadah ya. Ya, tidak mencacati atau tidak mempengaruhi keabsahan ibadah. Ada bagian yang keempat,
dia melakukan amal masyru', amalnya aslinya disyariatkan, ya, wazida bi ziyadatin mardudatun alaih wa la takunu qurbatan, tapi ditambah-tambah. Aslinya masyru', ibadahnya disyariatkan, rukunnya sempurna, syarat-sahnya sempurna, tapi ada tambahan-tambahan yang lain, ya, ada tambahan-tambahan yang lain. Maka seperti ini bagaimana? Wallahu alam, di sini ada perincian lagi, ya. Kalau sepertinya ada perincian, ada kalanya batal, ada kalanya tidak batal. Kalau sholat sengaja menambah rakaat, batal. Kenapa? Karena sholat itu ibadatun muttasilatun min awwaliha ila akhiriha, ibadah yang bersambung dari awal sampai akhir, ya, itu batal. Tapi kalau wudu sudah 3 kali, dia tambah ke-4 kali, di hadis faqad asa'a, itu telah berbuat buruk. Apakah wudunya batal? Enggak batal. Wudunya tidak batal. Paham ini? Ini masih ada perincian kalau yang jenis keempat ini. Ya. Ini bab bid'ah di ibadat, ya, bab bid'ah di ibadat. Ada bab bid'ah di muamalat. Bab bid'ah di muamalat. Maka itu juga diperinci lagi. Jika bid'ahnya di muamalat fil uqud, ya, dan juga in kana fihi taghyiran lil wad'i syar'i. Kalau muamalat dan akad-akadnya dia mengandung perubahan dari akad dan muamalat yang aslinya sudah ada aturannya dalam syariat. Aslinya sudah ada aturannya dalam syariat. Seperti apa? Zina. Orang zina bukannya dicambuk atau dirajam, malah denda duit, diganti denda uang misalnya. Maka itu perubahan dalam syariat, ya, itu secara hukum syariah asal, ya, la yusqitul hudud. Dia sudah bayar duit, tetap aslinya dia masih wajib untuk dihukum had aslinya, dan uangnya harus dikembalikan. Uangnya harus dikembalikan. Kenapa? Karena merubah hukum muamalat hudud. Sebagaimana zaman Nabi SAW ada sahabat, anaknya masih muda berzina, kerja sama orang, zina sama istri orang, anak muda. Ya Rasulullah, aftadi ibni bi abdin wa mi'ati syatin. Ya Rasulullah, saya tebus anak saya dengan budak dan 100 kambing. Mau berubah hudud biar nggak kena hukum had zina. Maka kata Nabi SAW, amma ar-raqiqu wal ghanamu faraddun ilaih. Budak sama kambingnya balikin, ya, nggak dibalikin, tegakkan hukum hudud. Kalau merubah aturan yang ada di hukum syar'i, maka itu tidak sah. Paham? Ya. Kalau seandainya makana manhiyan anhu fi syar'i likaunil ma'qud laisa mahallan lil aqdi, dia akadnya secara zatnya atau bagiannya terdapat dalil syar'i larangannya. Seperti apa? Berjual beli barang yang haram lidzatihi. Berjual beli barang yang haram lidzatihi mutlaqan. Jual beli babi. Jual beli babi. Boleh nggak makan babi? Ambil manfaat babi? Nggak boleh, ya. Khamr, boleh nggak jual beli khamr? Nggak boleh. Maka itu batal akadnya. Akadnya batal. Bagaimana kalau jual beli anjing? Anjing boleh nggak? Terlarang tidak jual beli anjing? Ada hadisnya an thamanil kalbi. Tapi di hadis yang lain Nabi SAW memperbolehkan bentuk-bentuk pemanfaatan anjing. Anjing kebun, anjing berburu, ya, itu masih diperbolehkan. Maka itu masih ada khilaf kalau yang seperti ini. Makanya bukan haram secara mutlak itu, ya, itu masih ada khilaf para ulama. Jadi kalau babi, ya, wallahu tidak diketahui ada khilaf. Paham ya ini, ya? Ya, barangnya sudah terlarang nas syar'i. Ada juga bid'ah yang dia masuk, ya, makana manhiyan anhu li fawati syartin nikah, yang merubah tata cara syariat
yang dia mencacati syarat dari akad atau muamalah tersebut. Mencacati syarat dari akad atau muamalah tersebut. Seperti apa? Nikah orang saudara susuan. Disyaratkan dalam pernikahan itu harus ajnabi. Nggak boleh ada hubungan mahram dengan berbagai macam jenisnya, termasuk susuan. Paham ini? Maka yang seperti ini pun batal. Yang pernah ada sahabat dia nikah, wa qalat fulanah annaha arda'atni wa zawjati. Si fulanah katanya menyusui saya dan istri saya. Kata Nabi SAW, kaifa wa qad qila? Sudah dibilang, mau diapain lagi? Ya fasakh, harus fasakh. Ya pernah ada syekh dari Sudan, dia sudah nikah, sudah punya anak 3. Tahu-tahu ada wanita di kampung mengatakan itu istri kamu itu saudara susuan. Ya, sudah difasakh. Bagaimana hubungannya dan anak-anaknya dinasabkan ke bapaknya? Wat'unya wat'u syubhat. Tidak kena hukum had. Wat'unya wat'u syubhat. Tidak terkena hukum had. Ya, wallahu alam ini perincian tentang bid'ah di ibadat dan muamalah. Lengkapnya dijabarkan, diperinci oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah tersebut. Wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan setelah salat dan istirahat siang.